Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyyati. Pemirsa, kali ini bertemu lagi dengan kami Padepokan Aji Saka. Sudah lama tidak bertemu, kita ini tayang kembali. Minta doanya saudara-saudaraku semuanya. Semoga saudara-saudaraku di seluruh Nusantara ini semoga diberi rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan diberi rezeki yang melimpah ruah halal barokah. Amin. Amin. Allahumma amin. Nah, kali ini saya mau menghadirkan sosok gaib yang bisa menceritakan tentang peristiwa akhir zaman. Banyak orang yang sulit dipercaya atau sulit masih sulit di gitu loh, jadi panutan. Nah gitu loh, kan banyak, jadi orang kita ini ya orang awam tidak tahu, akhirnya kan bingung menuruti. Ada yang katanya ini palsu, katanya ini keturunan seorang Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, ini mohon doanya saudaraku. Nah, ini mau saya pagari dulu biar nggak ada penyusup yang menyusup ke tubuh mediter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di dalam tasbih, dengan izin beliau kami Paduka Raja yang kami minta dibersihkan anak yang ada di tubuh mediter, dibersihkan semua menguap mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. 9 roh tersusuk mana dipagari anak juga semua berlapis-lapis. Gaib yang masuk betul-betul yang benar-benar yang kami maksud, penyusup tidak bisa masuk. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tasbih dengan izin beliau guru kami Paduka Raja Sang yang Cahaya, kami minta dihadirkan gaib yang bisa bercerita tentang peristiwa akhir zaman, yang bisa menjelaskan. Kami tarik Allah masuk. Sallallahu alaihi wasallam, kuasa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seorang tersambung bisa bahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Golongan apa ini? Ayo bicara. Golongan apa ini? Kita jangan tersambung. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini mau saya protek dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau guru kami Paduka Raja Sang yang Sayang, apabila gaib ini berpura-pura berdusta, memberi kita pasuk otomatis dipenggal kepalanya Allah. Sama
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang sopan. Anda ini dari golongan apa ya? Saya dari golongan roh. Alhamdulillah. Nah, terus asalnya itu dari mana? Dulu saya juga tinggal di bumi, tapi sekarang saya tinggal di kayangan. Alhamdulillah. Berarti dulu tinggal di bumi, sekarang berada di kayangan, ya? Benar sekali. Apakah Anda punya nama? Ada. Boleh disebutkan? Tidak usah. Oh iya, nggak apa-apa. Terus Anda itu dulu waktu hidup itu di zaman apa? Saya hidup di zaman kerajaan. Kerajaan Majapahit maksudnya apa? Kerajaan apa? Bukan. Sebelumnya Mataram. ada di sebelah barat. Iya. Berarti sudah lama ya? Sudah. Ini gini kan. Sekarang keberadaan saat ini, akhir-akhir zaman ini, banyak orang yang mengatakan katanya para ulama, para habib, ya kan gitu kan. Nah, itu menyatakan bahwa dia itu keturunannya Rasulullah, ini keturunannya kiai besar, ini. Nah, ternyata kita itu mana yang kita ikuti, kan kadang-kadang kan kok tidak seperti ajaran Rasulullah. Nah gitu, coba monggo diceritakan tentang ulama akhir zaman. Nah gitu, monggo diceritakan. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Izin menyampaikan pertanyaan yang sampean tanyakan tadi tentang ulama akhir zaman. Sudah pernah disampaikan oleh beliau, Baginda Nabi Muhammad SAW. Dahulu sudah berpesan tentang akhir zaman, banyak ulama yang menyesatkan. Itu memang sebagian dari tanda-tanda akhir zaman ini. Gitu ya. Banyak dari mereka yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah zuriat dari Kanjeng Nabi, tetapi setetes darah pun tidak ada dari keturunan beliau. Dan bahkan banyak sekali para ulama yang menyesatkan, yang hanya menginginkan kedudukan dan inginnya dipuja-puja. Gitu ya. Banyak sekali seperti itu, fenomena sudah terjadi di dunia ini. Dan kami, para penghuni langit dari kayangan sana, sudah tahu dan sudah memantau sejak lama. Banyak sekali orang-orang biasa yang mengaku sebagai keturunan dari beliau, Baginda Nabi. Mereka hanya menginginkan kedudukan, hanya menginginkan kekayaan, dan juga pujian dan pengikut yang banyak. Gitu. Tanpa disadari, mereka sudah banyak sekali menyesatkan umat manusia, khususnya di Nusantara ini. Begitu ya. Berarti panjenengan ini sudah tahu sekali ya dari karena bangsa gaib gitu ya. Terus gini, masalahnya kan para ulama itu kan mestinya
paham tentang hukum-hukum Quran dan hadis, dan sekaligus dipercaya, otomatis kan dipercaya orang banyak gitu kan. Terus apakah dia itu nggak tahu resikonya atau akibatnya besok di akhirat nanti? Nah, coba jelaskan. Mereka tidak peduli dengan apa yang akan terjadi nantinya. Gitu. Karena di dalam dirinya sudah banyak sekali bangsa-bangsa gaib yang bersemayam di otak, di hati dan pikiran mereka, dari golongan-golongan yang bertanduk. Jadi mudah sekali mereka untuk menyepelekan apa yang akan terjadi, dan sama sekali tidak peduli, karena yang ada di pikiran mereka adalah nanti, karena merasa sebagai keturunan dari beliau, maka mereka semua meyakini jika kelak, jika meninggal nanti akan masuk di dalam surga. Gitu ya. Ya santai dulu Mbah ya. Ini sambil merokok, sambil ngopi, ya kan? Ya. Nah, ini saya minta untuk dihadirkan makanan atau minuman atau rokok. Ya Allah. Dihadirkan makanan dan minuman, kopi lengkap, rokok rumput Allah. Monggo niki dipun unjuk kopi ini pun. Terima kasih. Kopinya diminum, rokoknya dianu, monggo. Kalian nyantai Mbah nggih. Begini Mbah. Kan orang itu sudah tahu jelas resiko atau akibatnya, ya kan? Nah, tadi Mbah itu menyatakan bahwa orang itu banyak iblisnya, banyak jinnya. Nah itu dia itu sadar apa enggak di tubuhnya itu ada golongan-golongan yang menyesatkan. Itu memang murni dimasuki bangsa itu, padahal orang itu mungkin hafal Quran, mungkin kitab ya dan lain sebagainya lah, hafal hadis-hadis. Coba dijelaskan itu bagaimana? Ya, dari para ulama yang seperti itu, mereka tidak menyadari bahwa yang ada di dalam dirinya adalah dari bangsa-bangsa yang fasik. Karena dari awalnya memang hanya menginginkan kedudukan dan inginnya banyak pengikut dan sering ingin dipuja-puja. Oh gitu. Jadi dasarnya memang niatnya memang ingin dipuja-puja dan ingin kedudukan di dunia, gitu maksudnya. Benar sekali. Gitu. Dan dari zikir-zikirnya itu, maka dari uap pikirannya sudah dibaca oleh bangsa gaib, maka bangsa gaib itu masuk di dalam alam pikirannya, masuk melalui mimpi-mimpinya, mengaku sebagai seorang, mungkin sebagai seorang wali, dan memberi pengarahan-pengarahan, memberikan bimbingan, dan tanpa disadari semakin dalam semakin lama ulama yang seperti itu semakin tersesat, karena memang dari awal sudah salah dari tujuannya. Jadi begitu, sudah salah niat kan? Ya istilahnya gitu ya. Iya. Tapi kan yang dikorbankan itu kan orang awam, orang seperti kita ini, orang-orang desa yang nggak tahu tentang agama, ininya mau bertobat tapi ternyata terjerumus oleh perkataan atau hujah-hujah orang yang mengaku-ngaku itu tadi. Nah terus gini Pak, maksudnya terus kita itu mau mencari
agama atau pembimbing atau kebenaran untuk bekal di akhirat nanti, itu mencari di mana atau bagaimana caranya yang benar itu? Ya, sudah pernah disampaikan dulu, jika akhir zaman ini mencari kebenaran, maka carilah ulama yang banyak dibenci, ulama yang pengikutnya tidak banyak, karena ulama itu banyak dibenci, difitnah. Itulah nanti yang akan membawa pada jalan kebenaran. Kebenaran sebagai penerus dan pewaris dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi begitu. Jadi malah justru harus mencari ulama yang dibenci gitu ya. Benar sekali. Padahal tafsiran para orang pintar lah, orang ya berpendidikan atau orang paham agama, itu pedomannya itu muridnya banyak, orang dikenal orang banyak, itu istilahnya itu yang terbaik katanya gitu. Ya, menurut orang awam, Gitu. Memang seperti itu. Mereka akan mengikuti mana yang para pengikutnya lebih banyak. Nah, gitu maksudnya. Mereka lebih mempercayai yang pengikutnya banyak. Nah, terus sekarang itu di mana kita itu mau belajar ajaran yang murni sesuai ajaran Rasulullah, itu harus kemana kita? Ya, sebenarnya sudah ada sesosok yang sudah ditugaskan, tugas langsung dari atas, tepatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menurunkan sebagai ulama untuk penerus dari dan pewaris beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu pun sebenarnya sudah ada, tapi memang banyak yang menghujat, banyak yang membenci dan menganggap dari ajaran beliau itu sesat, karena ajaran itu sebenarnya ajaran yang murni, yang pernah dibawa oleh baginda Nabi. Gitu. Jadi begitu. Jadi ajarannya sesuai ajaran Rasulullah itu maksudnya ya? Benar sekali. Alhamdulillah. Dan semua itu hanya Allah yang menghendaki. Jika orang itu tersesat, maka tersesat. Dan jika orang itu mendapat hidayah, itu semua atas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak ya. Makanya walaupun beliau sedang berdampingan dan orang itu dekat sekali dengan orang yang dipilih itu, tetapi jika Allah menghendaki sesat, maka dia tidak tahu bahwa sebenarnya orang itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Berarti hidayah itu mutlak milik Allah gitu ya? Benar sekali. Tidak bisa dipaksakan, kamu harus ikut saya, kamu harus ke sana, ke sini. Tidak bisa dipaksakan ya? Tidak bisa seperti itu. Cuma kita harus diusahakan berikhtiar. Ya, mencari. Kita memang harus berusaha mencari. Ya. Mencari seseorang yang benar-benar dipilih oleh Allah, yaitu seorang mursyid yang benar-benar membawa ajaran yang murni dari beliau baginda Nabi. Sekarang katanya kok banyak yang mengaku ini mursyid, ini banyak yang mengaku mursyid. Itu yang mana yang dikatakan yang seharusnya mursyid yang dipilih Allah itu bagaimana, Pak? Banyak sekali memang yang mengaku-aku mursyid, tetapi itu bukan mursyid.
Tetapi mursyid yang sebenarnya itu memang yang dipilih oleh Allah langsung. Jadi yang dipilih langsung, bukan dipilih golongan atau Ya, pemerintah atau gimana gitu ya? bukan dipilih oleh jamaahnya. Jamaah lah gitu misalnya. Iya, iya. Nah, tadi Mbah ini mengatakan bahwa kepentingan hanya diperoleh atau diniatkan kepentingan nafsu dan kejayaan di dunia, sehingga berani mengorbankan saya itu dzurriyyah atau keturunannya. Apakah yang saya pikirkan ini termasuk? Ya, Oh itu ya. itu salah satu dari ulama yang mengaku zuriat Kanjeng Nabi, tetapi setetes darah pun tidak ada. Ya resikonya tetap ada, Mbak ya. Resiko pasti ada. Sudah jatahnya nanti akan menjadi dari ikut golongan kiri. Ya terima kasih banyak Mbak ya, keterangannya panjang lebar untuk memberi wawasan pada saudara-saudara kami ya, khususnya di pribadi saya sendiri, banyak pengalaman tentang penjelasan Mbah ini tadi. Ya terima kasih saudaraku. Ini Mbak ya, langsung baik. Tadinya itu hadir ke sini sedang apa, Mas? Saya sedang berzikir. Berzikir? Ya. Dan berzikirnya seperti apa, Mas? Ya, seperti di dunia ini. Di sana yang masih berzikir gitu ya, jikanya? Sama. Di sana juga diajarkan sholat. Karena memang di tempat saya sudah pernah dikunjungi oleh raja kami yang mengislamkan tempat kami. Jadi kami di sana juga sholat, juga berzikir. Ya terima kasih banyak Mbah. Ya semangat Mbah, saling menguatkan. Berjuang Mbah ya. Ya terima kasih. Monggo silahkan kembali tugas. Saya akan keluar. Dan semua yang ada di sini pamit. Ya dibersihkan semua lah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat manfaatnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah demikian tadi keterangan atau wawasan dari gaib yang dari kayangan, panjang lebar menceritakan tentang tauhid atau kebenaran. Ya terima kasih banyak, semoga kita selalu dapat hidayah dan rahmat dan kasih sayang Allah, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.